Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi presentasi, lebih baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Desta Ayu dengan D1041211041. Saya dengan bangga mempersembahkan kepada Anda presentasi kelompok kami hari ini tentang aplikasi manajemen data stok barang di toko Arla Shop. Kami telah melakukan penelitian dan kerja keras untuk menyusun informasi yang berharga dan solusi yang efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan persediaan toko. Hari ini, kami akan membahas mengapa aplikasi manajemen data stok barang sangat penting bagi perusahaan, mengapa toko Arla perlu mengadopsi aplikasi ini, dan fitur-fitur penting apa yang harus ada dalam aplikasi tersebut. Pertama, kami akan menjelaskan aplikasi apa yang akan kami bangun. Aplikasi manajemen data stok barang sangat penting bagi toko Arla untuk menjaga kelancaran operasionalnya. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, penting bagi toko untuk memiliki visibilitas yang akurat tentang persediaan barang yang tersedia, mengelola pengadaan, dan memastikan bahwa stok selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi manajemen data stok barang yang efisien, toko Arla dapat mengoptimalkan proses pengelolaan persediaan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan aplikasi ini dibangun yaitu yang pertama, pemantauan persediaan. Aplikasi tersebut akan memungkinkan toko untuk memantau persediaan barang dengan mudah. Hal ini akan membantu mereka mengetahui jumlah persediaan yang tersedia, stok yang dipesan, dan stok yang dijual. Kedua, pencatatan transaksi. Aplikasi manajemen data stok barang di toko Arla bertujuan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, termasuk penjualan, pembelian, dan pengembalian barang. Dengan mencatat transaksi secara akurat, toko dapat melacak aliran barang masuk dan keluar, mengetahui tingkat rotasi stok, serta mengidentifikasi tren dan pola penjualan. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan persediaan. Lalu tujuan aplikasi selanjutnya yaitu analisis dan pelaporan. Aplikasi manajemen data stok barang di toko Arla bertujuan untuk menyediakan analisis dan laporan yang bermanfaat. Melalui fitur ini, toko dapat melihat kinerja stok, mengidentifikasi tren penjualan, menghitung omset, mengukur efektivitas promosi, dan melakukan evaluasi terhadap kategori barang tertentu. Analisis dan laporan ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan proses bisnis. Tujuan aplikasi terakhir yaitu pengelolaan kategori barang. Aplikasi dapat membantu toko dalam mengelola kategori barang dengan lebih efisien. Fitur ini memungkinkan toko untuk mengelompokkan barang dan berdasarkan kategori, melakukan analisis kinerja kategori, dan mengoptimalkan strategi penjualan untuk setiap kategori barang. Pengelolaan kategori barang membantu toko untuk fokus pada aspek yang spesifik dan pengelola persediaan dengan lebih terarah. Untuk melihat bagaimana aplikasi itu dibangun, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Idil Anugrah dengan NIM D1041211046. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen stok barang pada studi kasus toko Arlatik. Pada aplikasi ini terdapat tampilan awal atau halaman awal yang mana terdapat tombol login. Akan saya klik. Nah, setelah saya mengklik tombol login, maka di sini terdapat tombol owner dan tombol admin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tombol owner atau apa saja menu yang terdapat pada tombol owner ini. Akan saya klik. Pada tombol owner terdapat tombol back
yang mana berguna untuk mengembalikan ke halaman awal. Pada login owner, terdapat username dan password yang tentunya harus diisi oleh owner. Setelah owner mengisi username atau password, maka langsung mengklik tombol login. Akan saya klik. Nah, setelah kita mengklik tombol login, kita akan langsung ke menu data admin. Di mana di menu data admin ini terdapat tombol tambah admin. Akan saya klik. Tombol tambah admin ini pada menu admin berfungsi untuk menambah admin baru yang mana terdapat kolom nama lengkap, alamat dari admin, nomor telepon, username, password, keterangan. Setelah kita menambahkan semuanya, maka kita tinggal mengklik tombol simpan. Nah, setelah diklik tombol simpan, kita kembali ke menu data admin. Pada menu data admin ini terdapat 4 admin untuk saat ini. Admin pertama Hana Nuari, admin kedua Anissa Fakria, admin ketiga Dinda Desita, dan admin keempat Idil Anugrah. Saya akan mengklik lagi. Nah, setelah menu data admin, terdapat menu kategori. Akan saya klik. Nah, pada menu kategori ini terdapat tombol tambah kategori, yang mana berfungsi untuk menambah kategori barang jika ingin ditambah pada toko Arla. Pada tombol tambah kategori ini terdapat kolom ID kategori yang harus diisi, nama kategori, dan foto kategori. Setelah diisi semuanya, kita dapat mengklik tombol simpan. Akan saya klik. Nah, pada menu kategori ini sudah terdapat kolom ID dan nama kategori. Kolom ID terdapat 8 dan nama kategorinya juga terdapat 8. Pada menu kategori ini, owner bisa mengedit atau menghapus kategori ini jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, selanjutnya terdapat tombol logout. Tombol logout ini akan membawa kita kembali pada login owner. Nah, selanjutnya tombol back. Nah, kita akan kembali lagi ke halaman awal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Anissa Fakria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan awal dari aplikasi Arla yang telah kami buat. Mari kita mulai. Di sini ada halaman beranda dari aplikasi tersebut. Ada gambaran dari toko Arla, kemudian ada kalimat branding dari toko Arla. Di bawahnya ada kategori dari barang-barang yang dijual di toko Arla. Di sini ada celana, crew neck, kemeja, blus, dan yang lainnya. Kemudian di paling bawah ada sosial media dan lokasi dari toko Arla tersebut. Di sini ada menu login yang diperuntukkan untuk admin atau owner mengakses dari aplikasi tersebut. Kita akan login terlebih dahulu. Saat menu login ditekan, akan muncul dari menu role atau pilihan
pengguna. Di sini ada owner dan admin. Misalnya kita akan berperan sebagai admin dari toko Arla. Akan kita tekan admin, kemudian akan masuk ke halaman dari login admin. Apabila kita tekan back, maka akan kembali dari ke menu pilihan sebelumnya. Di sini kita perlu memasukkan username dan password terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi tersebut. Kemudian tekan login dan akan menampilkan dashboard awal dari aplikasi tersebut, yaitu ada ringkasan atau rekapitulasi dari penjualan toko Arla. Di sini ada rekapitulasi penjualan harian. Contohnya ada di sini today sale, yaitu penjualan harian tersebut sebanyak 1.500.000, di mana 200.000 lebih banyak daripada hari sebelumnya. Kemudian juga ada tampilan today's order, yaitu banyaknya barang terjual pada hari tersebut. Di sini contohnya telah terjual 50 pieces, yang dimana 6 pieces lebih banyak daripada hari sebelumnya. Selanjutnya juga ada monthly activity, yaitu penjualan per bulan. Contohnya di sini ada pemasukan per bulan sebanyak 55.500.000 di bulan tersebut, yang dimana 7 juta lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Kemudian juga ada pengeluaran sebanyak 28.300.000, yaitu sebanyak 2 juta lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada menampilkan produk terjual pada bulan tersebut. Contohnya di bulan ini terjual 1.700 pieces, yang dimana lebih sedikit 5 pieces daripada bulan sebelumnya. Kemudian di paling bawah juga ada statistik dari toko per tahun. Contohnya di sini statistik pada tahun 2022. Kemudian di laman admin juga terdapat beberapa menu lainnya seperti barang masuk, pembelian, data stok, dan laporan. Juga ada logout untuk kembali ke halaman login pada sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai barang masuk yang ada di sini. Di laman barang masuk terdapat rekapitulasi dari pembelian kita atau barang masuk ke toko Arla. Contohnya di sini pada bulan April, ini bulannya bisa dipilih. Di sini kita akan memberikan contoh pada bulan April. Di bulan April pengeluaran sebanyak 6 juta dan 11 bal. Di bawah di sini ada histori pembelian di bulan tersebut. Contohnya di tanggal 2 April kita membeli 1 bal yang berharga 8 juta yang berisi 800 pieces celana dan dari supplier 011. Di bawahnya juga ada contoh pada tanggal 5 dan tanggal 6 April. Apabila kita ingin menambahkan pembelian atau barang masuk, di sini bisa tekan tambahkan bal, maka akan menampilkan untuk menambahkan barang masuk tersebut. Di sini kita harus memasukkan tanggal masuk, jumlah, berapa pieces, dan kategori dari barang tersebut. Contohnya ada crew neck premium, kemeja, corduroy, jeans, kaos, blus, dan dress. Kita juga harus memasukkan nama supplier dan total. Kemudian apabila telah selesai, tekan simpan dan akan otomatis terdaftar di histori pembelian pada bulan itu. Sekian dari saya, Nisa Fakria. Menu selanjutnya di laman admin akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Hananuari dengan NIM D1041211053. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari menu pada admin. Nah, lanjutan menu pada admin masuk ke menu pembelian, di mana menu pembelian ini merupakan transaksi kepada pembeli. Nah, di sini terdapatlah barang-barang yang ada pada stok di Arla tersebut. Nah, yang pertama ada corduroy, celana jeans, kemeja, crew neck premium, blus, dress maupun kaos. Nah, di sini di menu pembelian ini terdapat pembeli membeli 2 crew neck dengan harga 50.000, lalu 1 dress dengan harga 85.000. Nah, dari tambahan pembelian ini si pembeli melakukan transaksi dengan jumlah 3 barang, lalu totalnya 185. Nah, di sini masuklah ke menu bayar. Nah, di menu bayar ini dapat diketahui bahwa barang-barang yang dibeli
pembeli ini dapat ada tidaknya di Arla ini dapat promo atau tidak. Nah, di sini kan tidak ada promo. Jika apabila ada promo, maka ditambahkanlah promo setiap pembelian yang dibeli, barang-barang yang dibeli pembeli. Nah, ini terdapat 3 barang dengan jumlah 185.000. Nah, di sini juga pembayarannya bisa berupa Bank Mandiri, BCA maupun QRIS serta dan cash. Setelah itu dibayarlah barang ini. Nah, selesailah menu transaksi yang ada pada pembeli. Nah, lanjut pada menu selanjutnya yaitu berupa data stok. Nah, data stok ini merupakan barang-barang yang dilakukan transaksi apabila jika barang tersebut terjual maka otomatis stok yang ada di sini, data stok ini akan berkurang. Nah, maupun juga saat Arla ini menambahkan barang, maka barang-barang itu akan bertambah stoknya, setiap kategorinya. Nah, di kategori ini, stok barang saat ini yang ada pada Arla terdiri dari crewneck, memiliki stoknya 15, crewneck premium 24, kemeja 40, corduroy 17, jeans 35, kaos 10, blus 22, dress 30. Nah, lanjut lagi setelah data stok, kita masuk ke menu laporan. Nah, pada menu laporan ini pada admin ini terdapat laporan penjualan. Nah, di sini laporan penjualannya di Arla Stock, total stok yang ada di tokonya yaitu berjumlah 565 piece dengan barang stok yang terjual totalnya 538 piece. Ya, nah di sini yang minus 27 piece dari total stok yaitu barang yang tersisa pada barang-barang yang total stok ini dan terjual. Nah, ini tersisa 27. Nah, maupun ini pengeluaran barang-barang laporan yang dikeluarkan oleh Arla nih berjumlah 24.300.000 dengan pendapatannya nih 33.205.000. Lalu pendapatan bersihnya ya totalnya 8.905.000. Nah, di sini pada laporan penjualan ini dapat kita download nih laporan penjualannya yaitu dengan format tabel Excel. Nah, laporan penjualan ini kita juga dapat melihat bulan-bulan yang ada sebelumnya laporan penjualan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini dalam laporan ini tentu memiliki rincian-rincian laporan penjualan nih di crewneck. Laporan penjualannya total stok yang ada 80 dengan total terjualnya 80. Nah, ini laku semua berarti total harga belinya 3 juta. Nah, pendapatan bersihnya 1 juta. Crewneck premium dari 100 piece total stoknya terjual 93, sisa 7 piece yang terdiri harga belinya 5 juta, harga jualnya totalnya 7.905.000 dengan pendapatan bersih 2.905.000. Maupun kemeja. Nah, ini ada rincian kategori-kategori setiap barang yang terjual. Ada corduroy, jeans, kaos, blus maupun dress. Baik, itulah menu-menu yang ada pada admin. Sekian dari kelompok kami tentang prototype pada kelompok 4 yaitu aplikasi manajemen data stok barang di toko Arla. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.